MSI Katana ini adalah sebuah contoh di saat sebuah brand itu memberikan performance dan jeroan yang luar biasa bagus, tapi dengan kompromi di bagian desain dan beberapa hal lain. Ini lihat dulu nih ya, desain dari Katana A15 AIB8VG Strip 429ID ini kayak laptop gaming yang biasa kalian lihat sebelum tahun 2020 gitu. Dia masih kelihatan gaming banget, lekukan-lekukan yang sangat gaming, garis-garis aksen yang sangat gaming, desain beberapa keys yang tembus pandang, ini gaming banget, dan bezel di bagian layar yang tebel. Ini tuh bener-bener mengingatkan gua sama era laptop gaming di tahun 2019, 2018 gitu. Tapi era laptop gaming sekarang itu kan mulai pada slick dan mulai pada tipis-tipis. Dan MSI Katana A15 AI ini masih menggunakan bahasa desain yang ada di belakang beberapa tahun yang lalu. Tapi secara spesifikasi, emang laptop ini tuh luar biasa bagus ya. Dia menggunakan AMD Ryzen 9, bukan sembarang Ryzen 9, tapi Ryzen 9 8945HS. Sebuah prosesor dengan AMD XDNA arsitektur 8 core dengan maksimum boost clocknya di 5,2 GHz. CPU ini juga punya integrated graphic AMD Radeon 780M yang kalau misalnya mau kita banding-bandingin ya, dia mungkin setara dengan GTX 1650, which is udah oke banget dan punya efisiensi power yang cukup bagus. Selain itu, dia juga dipasangin sama discrete graphic NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop yang punya kemampuan AI 321 TOPS. Tapi sayangnya 4070 laptop yang ada di sini itu masih punya memori 8GB GDDR6 aja, yang mungkin performanya nggak begitu beda sama 4060 laptop. Tapi nanti kita lihat ya gimana performanya. Untuk storage-nya dia dikasih 1TB NVMe SSD PCIe Gen 4, dan kalian masih bisa nambah satu slot lagi kalau SSD-nya kurang. Untuk RAM, laptop yang gue coba ini menggunakan 8GB x 2 alias 16GB DDR5. Dari spesifikasi yang kayak begitu, harusnya udah kelihatan kalau ini adalah sebuah laptop yang monster abis dan dibanderol di harga yang turun abis, cuma 20 jutaan doang. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kompromi memang hadir di bagian desain dan juga build quality-nya. Gue pribadi bukan orang yang suka sama desain yang screaming out loud gaming kayak begini, tapi gue lebih suka sama desain yang lebih slick dan lebih simple. Tapi mungkin tetap ada pasar orang-orang yang suka sama desainnya kayak begini. Jadi, yang gak masalah juga, karena soal desain itu tergantung sama selera banget ya. Untuk displaynya juga lumayan oke. Dia punya ukuran 15,6 inci dengan resolusi 2560 x 1440 dengan refresh rate-nya 165 Hz. Gue pribadi kurang paham ini kenapa MSI nyebutnya sebagai IPS level display, bukan IPS doang gitu. Menurut MSI, dia punya color gamut di 100% DCI P3. Oke, sekarang gue akan ngomongin tentang performanya. Ingat ya, ketika gue ngetes performanya, selalu gue pasang di mode performance dan juga sambil dicolok tentu aja. 3D Mark Fire Strike, dia bisa dapetin angka 26.469. Ini bukan angka yang main-main, luar biasa gede banget ya. Dan juga gue mencoba dengan Time Spy dan dapat angka 11.827. Gokil! Juga gue nyobain Steel Nomad dan dapat angka 2.584. 3 buah angka yang luar biasa bagus banget untuk sebuah laptop. Ini emang nggak kaleng-kaleng kali ini ya. Untuk Cinebench R23 multicore kita dapetin angka 15 ribuan. Meskipun ketika gua run pertama kali ini munculnya angkanya 12.861, tapi berangsur-angsur naik dan stabil di angka 15.800-an. Ini gede banget ya. Untuk single core-nya ini yang biasa aja menurut gua ya. Mungkin karena dia menggunakan AMD Ryzen 9 ya. Dia dapat angka 1.600-an, tapi run 6 kali ini kelihatan sangat-sangat stabil. Well, untuk percobaan gamingnya, gue hanya menggunakan 2 game karena waktunya yang terbatas. Tapi kedua-duanya adalah game yang emang lagi gue mainin sekarang. Gue mau cerita dulu tentang Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage, gue pertama kali main di laptop ini, gue coba di settingan high aja dengan resolusi native, nggak pakai DLSS atau segala macam. Ini ternyata nyaman banget di angka 130-an FPS, dan ketika gue benchmark dapat di angka 137 FPS. Menurut gue pengalaman bermainnya ini sangat-sangat menyenangkan di laptop ini. Meskipun ternyata ketika gue cobain, di sini tuh baru kedengeran kalau speakernya ternyata kurang bass dan emang agak cempreng ya. But hey,
high di angka 137 itu harusnya bisa gue naikin lagi. Akhirnya gue coba naikin ke ultra high dengan resolusi native dan ternyata gue masih dapat di angka 105 FPS. Untuk sebuah game adventure kayak Assassin's Creed Mirage, 105 FPS itu adalah FPS yang udah sangat bisa dipakai banget gitu. Jadi gue lebih memilih untuk pakai settingan paling tingginya, yaitu ultra high di laptop ini. Gokil. Lalu game kedua, itu adalah Black Myth Wukong. Untuk Wukong, gue pakai settingan very high aja ya. Dan itu pun masih harus gue bantu dengan DLSS dan juga frame gen-nya. Dua-duanya gue onin. Dan gue dapet rata-rata 89 FPS. Ketika gue mainin di chapter 2 yang banyak pasir, which itu berarti akan banyak partikel-partikel yang berterbangan, ternyata masih bisa dimainin dengan sangat bagus dan FPS-nya pun ada di angka 70 atas sampai 80-an. Ini oke punya. Tentu aja ketika gue ngetes GPU-nya, termasuk ketika bermain game, itu gue menggunakan discrete GPU, si RTX 4070 laptopnya. Nah, kalau kalian lagi nggak pakai untuk sesuatu yang berat kayak main game, atau processing yang butuh tenaga GPU yang tinggi, di aplikasi MSI Center, kalian bisa ubah ke mode MSI Hybrid. Jadi, si laptopnya itu akan dengan cerdas menentukan bagian mana nih yang butuh pakai discrete GPU, bagian mana yang pakai iGPU aja itu udah cukup. Sayangnya opsinya cuma pakai si 4070 atau hybrid aja, nggak ada opsi yang ngelock di si Radeon 780M-nya aja. Padahal, menurut gua, opsi untuk ngelock di iGPU aja itu sangat penting dan sangat diperlukan, terutama ketika kita itu pengen menghemat baterai gitu. Karena kalau pakai iGPU aja, secara logika, otomatis baterainya itu akan lebih bisa hemat ketimbang gue menggunakan hybrid atau di lock di 4070 laptop. Laptop ini sebenarnya udah dikasih baterai 53,5 Wh dengan adapter 200 Watt. Tapi kalau emang bisa lebih hemat lagi baterainya, kan kenapa enggak gitu, ya nggak? Untuk keyboardnya, kita dikasih sebuah keyboard yang warna-warni alias ada 4 zona RGB dan ada beberapa aksen transparan di beberapa keys, kayak misalnya di tombol power, ASDW, tombol arrow, dan juga ada sebagian kecil di bagian bawah di spasinya gitu. I'm not really a fan of this kind of keyboard karena legendnya yang terlalu gaming gitu, dan aksen-aksennya yang juga menurut gue terlalu gaming. Tapi ketika dipakai sih sebenarnya keyboardnya masih nyaman-nyaman aja, masih enak-enak aja. Dan di bawah keyboard seperti biasa ada yang namanya trackpad. Trackpadnya ini sebenarnya cukup oke, tapi sayang ukurannya terlalu kecil untuk sebuah body yang besar gitu. Gue akan lebih senang kalau dikasih sebuah trackpad yang lebih besar. Dan oh iya, untuk sebuah laptop 2024, trackpadnya ini tergolong agak kesat gitu ya, agak kurang licin buat gue. Oh iya, ketinggalan webcam. Webcam juga hadir ya dengan resolusi yang sayangnya masih HD 720p. Tapi kalian tetap bisa menggunakan Windows Studio Effect di sini kalau kalian mau pakai fitur-fitur AI-nya. Memang ini adalah sebuah laptop AI, tapi sayangnya gue nggak sempet untuk ngetes fitur-fitur AI-nya di sini. Gue coba cek fitur AI natifnya di dalam aplikasi MSI Center dan ternyata ya nggak banyak juga gitu dan masih ngebingungin. Mungkin kalau kalian emang seorang yang butuh penggunaan AI kayak misalnya perlu benerin foto di Topaz Lab atau mau generate image atau pakai Copilot segala macamnya, laptop ini tuh udah mumpuni banget thanks to AMD Ryzen 9 dan juga Nvidia RTX 4070 laptop yang disematkan di dalam laptop ini. Untuk I/O-nya in total dia punya 2 Type A USB 3.2 Gen 1, satu buah USB Type A 2.0 dan satu buah USB Type-C 3.2 Gen 1 dengan dukungan DisplayPort. Ada juga satu buah HDMI 2.1. Masih ada juga port Gigabit Ethernet, jangan lupa. Dia menggunakan AMD RZ616 Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Kesimpulan dari laptop ini, gue sih sangat bersyukur ya, karena dia menggunakan AMD Ryzen 9 yang sungguh sangat powerful dan juga sebuah Nvidia RTX 4070 laptop yang juga sama-sama powerful. Jadi kalau mau di-combine keduanya, emang this is one kind of a beast sendiri gitu. Sangat kuat dan sangat powerful untuk dipakai main game maupun untuk penggunaan AI kalian. Yang mana gue nggak tahu sebenarnya penggunaan AI itu untuk apa aja. Tapi tentu saja harga yang bisa digolongkan sebagai murah ya.
Untuk konfigurasi yang kayak gitu harus ada komprominya. Kompromi yang sepanjang 3 minggu ini gue rasain itu ada di pertama build quality-nya dan desainnya yang agak ketinggalan beberapa tahun gitu menurut gue. Terus juga ada di trackpad-nya yang kurang besar dan kurang licin, serta ada di speakernya yang secara suara ini kurang bulat dan cenderung cempreng. Lalu terakhir, komprominya itu jelas ada di webcam yang hanya dikasih di 720p aja. Is it worth atau enggak kalau kalian adalah seorang yang mencari sebuah laptop yang paripurna, sempurna, mendapatkan build quality yang oke, desain yang keren, performance yang oke banget, maka laptop ini menurut gua bukan buat kalian. Tapi kalau kalian adalah orang yang mencari price to performance yang oke, harganya cukup murah dalam tanda kutip, dan bodoh amat sama yang namanya desain, bodoh amat sama yang namanya trackpad, sama speaker, dan mau kalian pakai station misalnya di desk setup kalian, karena nggak terlalu banyak dibuka-buka, maka laptop ini adalah opsi yang oke banget buat kalian. So, that's it. Main lagi untuk MSI Katana A15 AI. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.